Praktisi hukum melihat kasus ini seperti apa sih, Bang? Terima kasih banyak, selamat malam, salam sehat. Saya akan sedikit memberikan pandangan hukum, khususnya juga ya sebelum pandangan hukum saya memberikan dulu gambaran secara etika dan lain-lain. Begini, terkait mengenai persoalan Teknovi ya, tidak salah Teknovi. Saya baca-baca Teknovi juga dengan Pak Agus. Ya. Pertama-tama kita kupas dulu terkait mengenai Teknovi. Teknovi ini adalah yang saya ikuti adalah dia ada di satu yayasan ya, pengurus yayasan. Ya, namun Teknovi selalu berbuat yang terbaik kepada masyarakat yang mempunyai persoalan-persoalan kesehatan. ODGJ juga. Ya, persoalan kesehatan. Namun pada saat ini ada satu dinamika ya antara Teknovi dengan si Agus. Karena si Agus korban dari seseorang ya yang pada saat itu disiram dan akhirnya matanya ini kabur atau memang tidak dapat melihat. Teknovi ini pun berusaha untuk mendapatkan Agus supaya datang dan mengobati ya. Namun mereka bikin prokes ya. Salah satu prokes dia menyampaikan terkait tentang Agus ya. Yang mana kita harus melihat dari sisi ini bahwa Teknovi melakukan yang terbaik untuk seseorang namanya Agus. Ya. Dia ingin sekali berbuat yang terbaik untuk Agus supaya dia mendapatkan satu kesehatannya, perhatiannya ke rumah sakit karena memang keadaannya juga untuk berobat tidak ada. Akhirnya dia menyampaikan supaya setiap masyarakat atau netizen memang ingin berdonasi kepada si Agus agar mendapatkan kesembuhannya ya. Dengan donasi-donasi tersebut dia dapat berobat ke dokter dan melakukan hal-hal yang memang untuk kesehatannya. Teknovi memberikan donasi, masukan ya kan, menyampaikan kepada masyarakat bantu si Agus. Jadi kita lihat untuk masyarakat mungkin udah lebih paham. Kita harus menghormati dan menghargai juga ya kan bahwa etik apa yang dilakukan Teknovi ini sangat bermanfaat untuk Agus. Sekarang kekurangan daripada si Teknovi di mana gitu. Nah, namun ada hal yang disampaikan oleh Teknovi bahwa apabila ya, masyarakat ingin memberikan donasinya untuk penyembuhan si Agus, silakan bisa, kalau tidak salah masukkan ke rekening yayasan dan dimasukkan juga ke rekening Agus. Nah, tinggal masyarakat yang memilih gitu. Yang mana coba? Masyarakat ingin memilih masuk ke rekening memberikan donasi ke yayasan atau ke rekening si Agus. Rupanya masyarakat Indonesia yang memang sangat ingin membantu si Agus, lebih banyak dia mentransfer ke Agus. Sebenarnya Agus juga harus mohon terima kasih banyak kepada Teknovi. Dengan adanya ini banyaklah donasi masuk ke rekening si Agus. Tujuannya apa? Masyarakat melihat sisi untuk kebaikan. Bisa bermanfaat donasi ini kepada Agus yang sedang berobat untuk penyembuhan matanya. Gitu, seperti itu. Bang, tapi dengan kebaikannya Teknovi malah dilaporkan oleh pihak Agus. Ini gimana sih Bang, kebaikan tapi dibalas dengan dilaporkan ini menurut Abang sebagai praktisi hukum? Karena katanya Agus dari pihak Agus, Teknovi ada pencemaran UU ITE, pencemaran nama baik. Gimana nih menurut Abang sendiri? Saya kesampingkan dulu deh terkait mengenai aturan-aturan hukum dari undang-undang ya, kitab undang-undang hukum pidana termasuk undang-undang ITE. Kita lihat dulu etikanya dulu di sini, bahwa harusnya si Agus ini merasa yang membuat satu kenyamanan untuk masyarakat banyak, khususnya yang menyumbang. Jangan jadi kegaduhan
Ya, namun kenapa ini bisa jadi kegaduhan? Ya, karena antara Novi dengan si Agus ini banyak hal-hal yang tidak ada kesesuaian. Artinya, menurut pandangan si Novi bahwa si Agus ini menggunakan dana kan yang disumbangkan dari Donatur. donatur Anda. Sebenarnya memang dana itu sangat fantastis sekali loh, ya kan? Namun karena sangat fantastis, karena itulah untuk Teh Novi menyampaikan, mengingatkan dananya itu dikemanakan artinya. Apakah bisa digunakan dengan baik? Kalau memang digunakan dengan baik dalam proses hidupnya, yaitu untuk penyembuhan, beli obat, untuk pergi ke sana, akomodasi, tadi nggak ada masalah kalau menurut saya. Namun juga saya sampaikan, untuk Teh Novi menyampaikan sesuatu itu kepada si Agus, tentu harus benar-benar bijak. Karena posisi beliau itu sedang sakit gitu. Kalau posisi sakit kan apalagi tidak melihat, nggak nyambung gitu. Jadi memang si Agus ini di samping kiri kanannya harus benar-benar ada orang-orang yang bijak. Tanpa ada Teh Novi, dia kan tidak akan bisa menerima 1,5 gitu. Jadi kita masyarakat bisa saja nanti sumbangan saya yang sini kembalikan, ataupun donasi-donasi yang diserahkan kepada si Agus ini bisa saja diminta. Akhirnya semua persoalan-persoalan jadi berantakan. Akhirnya seperti ini kan, lapor-melapor kan, seperti itu. Gitu. Tapi Teh Novi nggak melapor. Dia tidak ingin melapor balik ibaratnya pihak Agus, tapi dia ingin proses penyembuhan tetap berjalan, penyembuhan mata tetap berjalan. Ini sangat ibaratnya baik sekali Teh Novi, Bang. Tidak ada dia mau kemarin saat preskon dia klarifikasi semuanya, membantah semuanya dari A sampai Z. Dia sudah menjelaskan kalau uang itu sebenarnya masih ada, tapi ibaratnya harus di rekening ibaratnya yang donasi tersebut. Dia tidak ada niat sama sekali, Bang. Abang sendiri gimana untuk melapor balik? Ini si Teh Novi juga kalau sudah ingin membantu, dia mengingatkan, menanyakan, itu udah benar. Namun kalau Teh Novi juga meminta masuk rekening dari masyarakat ke donasinya ke Agus, ya itu kurang tepat. Ya kan ada kan juga masyarakat menyampaikan, oh saya donasi aja agar uang itu cepat. Pada saat ditransfer contohnya 100.000 itu berguna digunakan. Tapi kalau ke yayasan kemungkinan ada proses. Jadi ada hal memang ini perlu dijelaskan kepada klien masing-masing. Bahwa kalau ini persoalan ini dilanjut kiri kanan, ini akan merugikan kedua belah pihak ya. Kalau untuk yayasan, untuk memang dia untuk mengawasi dan lain-lain itu kewajibannya. Agus juga untuk mempergunakan donasi itu dengan baik, itu adalah manfaat daripada masyarakat yang tujuannya untuk itu gitu, seperti itu. Bang, tapi menurut Teh Novi sendiri kenapa uang tersebut masuk ke yayasan? Karena biar dikontrol ibaratnya. Ini pembayarannya dari berapa ntar yayasan yang mengeluarkan. Jadi kalau ngasih ke pihak Agus, ke rekening Agus, itu malah kepake untuk yang lain. Ternyata benar, ibaratnya duit hampir 90 juta itu kepake yang lain oleh istrinya, bukan dari